kan saya baca buku tapi belum habis karena memang beberapa puisi kan masih belum bisa saya resapi. Tapi yang saya ingat di situ adalah perjalanan untuk bertemu ruang tanpa nama itu seringkali ada beberapa jalurnya, ada yang jalur sakit waktu itu dituliskan ya. Jalur apa? Jalur cinta, jalur ekonomi, ya ada macam-macam saat itu, musibah dan segala macam. Nah, saya cuma ingin tanya dalam perjalanan mengingat Bang Dame dan ini lebih senior dari saya, sepanjang perjalanan setelah menemukan ruang tanpa nama pertama itu, apakah ada dinamika di mana kan itu kita belajar untuk melepaskan kendali dan melekat apapun yang bisa kita merasa punya kendali kita nggak bisa. Terus ada masa di mana you're very zen gitu kayaknya terlalu zen terus itu agak bingung jadinya agak bingung kayak terlalu sunyi terlalu zen sampai-sampai kita terpikir ya Allah apakah kita harus mulai memegang lagi nih kendali dan genggaman karena ada masa di mana apakah ada terasa masa semua itu tidak seimbang lagi gitu. Ya mungkin ini saya cuma pengen tahu dan kali-kali ada pengalaman yang relate ke saya jadi saya bisa belajar. Udah itu aja sih Mas. Iya. Pertanyaannya pendek, jawabnya pusing. Saya dari pengalaman aja, Mbak. Pertama-tama itu tentu kita itu masih goyang-goyang gitu ya. Artinya goyang-goyang itu saya senang dengan istilahnya Bang Dame, glimpses gitu. Jadi dalam satu hari itu mungkin dapat nih, udah gitu balik lagi. Nanti 2 hari lagi dapat lagi, udah gitu balik lagi. Terus kadang-kadang kayak tadi tuh, kok rasanya sedemikian peaceful segala macam, kayak ada yang salah nih sama gue nih, gitu misalnya kan. Nah itu sebetulnya adalah kondisi di mana kita prakteknya belum cukup rutin. Jadi masih banyak ketidakyakinan terhadap proses yang sedang berjalan gitu. Yang saya lakukan adalah pasrah aja pada akhirnya. Jadi bahkan saya tidak mempertanyakan lagi apakah saya perlu ngontrol lagi atau enggak. Karena ternyata pada saat dijalani biasa-biasa aja itu tadi akan ada ruang dan waktunya yang appropriate untuk mesti ngapain. Ada waktunya juga untuk nggak usah ngapa-ngapain gitu. Bahkan yang gampang misalnya di pekerjaan gitu ya. Ada kalanya di pekerjaan itu apakah saya harus ngambil keputusan sekarang? Ataukah saya mesti nunggu dulu nih? Itu datangnya bukan dari logika lagi. Tapi ya Allah, ya udah gitu aja. Bahkan saya nggak ngomong, ya Allah tolong saya, nggak udah. Ya Allah, udah gitu aja. Semakin kita sering-sering mengunjungi momen-momen itu, semakin itu jadi sebuah kebiasaan. Tadi saya ngomong sama Kak Abi contohnya, sekarang saya itu sabar bukan karena pengen sabar, ya nggak tahu dibikin sabar aja sama Tuhan gitu. Dulu gampang banget naik darah gitu. Sedikit aja, karena Bang Damai yang bilang kan, saya kan perfeksionis nih. Sedikit aja ada yang meleset, udah langsung twing gitu. Kalau sekarang, oh oke. Jadi saran saya Mbak, dinikmati aja. Tanpa dianalisa gitu. Semua yang datang itu kita hadirkan saja, karena itu semua kan kehadiran Tuhan ya, dalam berbagai bentuknya. Yang enak, yang nggak enak, yang meditatif, yang keotik segala macam, kita hidupi aja. Sehingga pada waktunya nanti akan ada sendiri, oh
kayaknya yang lebih sering aku di sini nih. Dan itulah yang akan menjadi pada momen itu ya maturity-ku lagi di sini gitu loh. Itu mungkin kalau minjem istilah 7 derajat jiwa kan, itu nanti akan berasa nih. Aku sekarang lebih seringnya di mulhamah nih gitu. Lanjut lagi, oh iya mulhamah, oh mutmainah nih, ya, ikutin aja gitu. Jadi saran saya nggak usah dianalisa sering-sering, karena nanti malah jadi overthinking. Semua grace dari Tuhan itu kita hayati aja. Sehingga nanti akan lebih peka. Saya senang dengan istilahnya Bang Damai itu, the signs of God itu langsung kelihatan. Dalam berbagai bentuknya gitu. Dan itu akan menjadi pegangan kita jalan gitu. Itu kali ya. Gampangnya gitu.